Ya, sudah. Terima kasih Bapak Ibu atas kehadirannya di acara terkait tindak lanjut hasil sosialisasi Zoom dengan Kemenkes dari Senin siang kemarin yang sesi kedua. Kita langsung saja ya Bapak Ibu. Menindaklanjuti hasil Zoom yang kemarin, ada perubahan yang signifikan yang dilakukan oleh Kemenkes. Dulu ketika ini pembahasan terkait pelaporan dulu, Bung ya. Jadi gini, dulu kita oleh Kemenkes ketika pelaporan di Monef, kita disarankan untuk menginput dan mengisi di BOK Salur yang Monef itu per bulan sesuai RPD. Jadi mulai Januari itu realisasinya itu harus diisi. Jadi kemarin itu kenapa kita nguber BOK Salur daripada BNI Direct? Karena yang pertama pelaporannya itu kan kemarin terakhir 31 Mei. Kemudian setelah menunggu juknis dari Kemendagri yang tak kunjung datang, bahkan sampai sekarang ini juknisnya dari Kemendagri terkait penatausahaannya BOK seperti apa tak kunjung datang, akhirnya Kemenkes memutuskan apa yang kita input kemarin di BOK Salur yang di BOK Salur yang waktu kita verifikasi per bulan kemarin itu kemarin itu sempat di-reset kembali di-reset oleh Kemenkes terkait ketika kita input Monef di BOK Salur. Jadi intinya sebenarnya ya memang mulai dari awal saya sempat aksi. Soalnya kenapa? Karena kalau yang namanya realisasi itu harus belanja dulu. Contohnya Dinkes saja seperti itu. Jadi ketika Dinkes itu mendapatkan contoh uang persediaan itu pasti akan meskipun uang itu ada di rekening, kalau seandainya uang itu tidak keluar dulu itu akan tidak bisa masuk di realisasi. Garis besarnya itu yang di LRA itu Bapak Ibu. Begitu juga dengan BOK. Akhirnya Kemenkes kemarin mengadakan perubahan. Jadi ya meskipun uangnya sudah masuk di rekening Bapak Ibu sekarang, tetapi kalau seandainya memang masih belum ada yang keluar, terdebat keluar, itu tidak bisa dikatakan sudah terrealisasi. Mbak Lian, Tuh. Jadi kemarin yang sudah nginput di BOK Salur ke depan, kita juga akan kembali menginput di BOK Salur, tapi kita fokuskan yang pertama ini terkait penyalurannya, pentransferannya melalui aplikasi BNI Direct agar kita bisa lanjut ke langkah selanjutnya yaitu mengisi realisasi yang ada di aplikasi BOK Salur. Jadi gini, untuk terkait BNI Direct, kenapa kemarin itu sempat di Zoom itu sempat ada pertanyaan dari beberapa daerah. Salah satunya kemarin kita itu sudah ngonsep sama Puskesmas Pakai Saji, Mbak Indi, kita sudah ngonsep juga terkait pembuatan manual book, kita uji coba juga berhasil, tetapi ketentuan kemarin hasil Zoom yang ada peserta salah satunya itu dari Surabaya, Pemkot Surabaya. Itu kemarin ketika melakukan transaksi, kita pun juga sebenarnya pemikiran sama Surabaya sama kita, tetapi akhirnya berhubung kemarin itu akhirnya tidak diperbolehkan, akhirnya kita berubah pikiran. Salah satunya kayak gini, Bapak Ibu. Contoh di box itu kan ada 3 item, UKM, esensial primer, manajemen, sama insentif. Itu kemarin Surabaya itu mereka yang insentif yang primer primer, kemudian manajemen itu memang kemarin itu sempat ditransfer ke rekeningnya penanggung jawab program ataupun PPTK. Dan pembahasan dengan Kemenkes ternyata cara-cara tersebut tidak boleh, ya meskipun itu dibenarkan, tapi itu bukan opsi. Maksudnya opsi yang terbaik itu gimana? Ini di UKM esensial primer itu kan contohnya itu ada perjalanan dinas, maklin, sama cetak. Nah, untuk perjalanan dinas kan itu pasti nyabang lagi kan, internal sama eksternal.
Nah, kalau internal itu kan yang dari puskesmas kan nggak mungkin kan, di puskesmas itu nggak punya rekening, itu yang akhirnya Kemenkes akhirnya jangan sampai ada kejadian lagi ditransfer ke rekening PPTK kalau atau pemegang program kalau memang itu memang penyedia ataupun end user tidak memiliki rekening, jangan sampai itu. Jadi intinya kali ini yang pertama itu, yang paling penting itu identifikasi data dulu Bapak Ibu. Sebelum berlanjut ke aplikasi BNI Direct. Identifikasi data dulu, itu nanti terkait yang data yang Bapak Ibu dapatkan. Contohnya, sebentar, saya screen dulu ya. Saya screen kamera. Oh, nah, Bu, itu. Ini gambarnya udah keluar Bapak Ibu? Terus? Sudah ya. Jadi seperti ini. Jadi contohnya kayak gini. Contohnya kayak gini. Di rincian-rincian ini kan ada yang pertama ini primer, terus penurunan AKB, kemudian surveillance, kesehatan gizi dan KIA. Kemudian ada kok subkomponen ini pelacakan pelaporan. Kemudian ada yang kedua rapat. Di dalam surveillance itu ada dua komponen, yaitu pelacakan dan rapat. Jadi gini, di sini contohnya ini ada Perjaldin, ini ada transport atau pegawai. Tarik duitnya ngono, intinya kan narik duit terus ditransfer ngono, Bu. Contohnya kayak gini, kita kuning-kuning aja dulu bentar, biar mudah melihat. Input pelaporan yang di Erenggar. Biar jadi kayak gini, contohnya seperti ini. Jadi ini di Januari, saya turun. Di komponen penurunan AKB itu di surveillance gizi. Contoh di RPD Bapak Ibu kemarin itu anggarkan 1 juta. Banyak. Ya, anggarkan 10 juta kan kayak gini. Jadi ini kita harus identifikasi dulu. Identifikasi dulu itu dari 1 juta ini, contoh lah ini contoh simpel. Berapa itu yang transport ke internal, yang dimaksud internal itu yang pegawai puskesmas, baik PNS maupun kontrak, ataupun yang penting internal puskesmas, atau nanti itu dari kader, ataupun dari lintas sektor. Jadi 1 juta kan di sini 1 juta. Contoh lah gini aja. Contoh untuk puskesmas itu nanti 500.000. 100.000, kemudian untuk kader ini contoh ini aja ini 300.000. Kemudian ada 200.000. Jadi gini, yang perlu Bapak Ibu lakukan adalah identifikasi dulu, karena ini kita memakai payroll, maksudnya ditransfer ke end user langsung, penerima langsung, bukan pemegang program ataupun PPTK. Jadi identifikasi dulu data ini. Jadi 500.000 ini siapa yang nerima? Kan biasanya bisa narik di STBM kan Bapak Ibu. Dari STBM ini nanti dipindahkan ke format. Nanti untuk lebih jelasnya nanti akan diinformasikan dan akan diterangkan sama kemarin sempat uji coba sama yang memang pelaksana teknis ya yang paham di lapangan kemarin sama Mbak Indi. Mungkin Mbak Indi sudah gabung dari Puskesmas Pakisaji. Halo, Mbak Indi. Halo, Mbak Indi. Iya, contohnya jadi kayak gini. Kita kembali lagi. Halo, aku ngisi acara.
Iya, ternyata Mbak Indi masih loading untuk masuk. Ya intinya jadi jadi identifikasi data dulu. Contoh adalah 500.000 nanti dikelompokkan di Excel-nya itu nanti minta tolong dimut untuk peserta lain. Iya sebentar. Soalnya kemarin sebentar ini Bapak Ibu. Soalnya kemarin ketika kita nge-mute all mau hidupin lagi nggak mau hidup. Halo, sudah jelas? Udah. Jadi intinya identifikasi datanya dulu ini, bentar, saya hapus dulu. Jadi identifikasi data itu, jadi contohnya dari 500.000 ini kan pasti ada penerimanya. Di situ ada, nanti bisa dicontohkan, soalnya contohnya ada di Mbak Indi, di Bang Saji. Dari 500.000 ini nanti kan ada daftar namanya, penerimanya siapa, yang paling penting itu adalah penerimanya siapa, nominalnya berapa, sama nomor rekeningnya berapa. Dan yang paling penting juga, andailah. Dan mohon untuk dibedakan, kalau seandainya memang itu BNI bisa dijadikan satu datanya, tapi kalau seandainya rekening itu beda bank, itu harus mohon untuk dipisah. Tapi kalau beda bank itu bisa dijadikan satu, tapi dipisah formnya nanti di Excel-nya. Kalau seandainya itu mau nanti dikelompokkan BRI, BNI, BCA itu nanti mohon untuk dipisah sendiri. Itu dari 500.000. Dari 500.000 ini nanti mohon untuk dipisah. Soalnya kenapa? Ya karena nanti ketika kita melakukan transfer di BNI Direct itu nanti menunya itu beda. Maksudnya transfer yang sesama BNI ataupun dengan bank lain itu beda. Mungkin dari sini Bapak Ibu ada pertanyaan terkait identifikasi data mungkin. Mungkin ini memang agak sebenarnya ini bisa ditarik juga sih Bapak Ibu. Maksudnya ditarik dari STBM yang Bapak Ibu sudah input di situ kan udah ada daftar nama, tanggalnya berapa, terus kemudian tujuannya kemana. Sebenarnya bisa ngambil database-nya itu dari situ. Halo Mbak Indi, apa sudah gabung? Saya soalnya mau mencontohkan itu soalnya gini Bapak Ibu, soalnya database-nya saya kan nggak punya auto research gitu, kecuali saya dulu ketika sosialisasi terkait SIPD ataupun SIMDA kan saya punya akses, tetapi kalau ini kan memang saya nggak punya akses untuk akunnya BNI Direct gitu. Ya, mungkin makanya itu saya minta bantuan dari perwakilan Puskesmas untuk bisa mensosialisasikan. Soalnya kita di Dinkes tidak memiliki dan punya akses itu untuk bisa masuk dan login ataupun transfer itu kita nggak berhak untuk masuknya kayak gitu. Makanya kita kerjasama dengan perwakilan Puskesmas. Iya, Mbak Indi udah masuk ya? Sudah Mas, barusan masuk, maaf tadi lama. Sebentar, saya tak stop screen dulu. Sudah Mbak Indi bisa dilanjutkan. Saya nanti akan menambahkan juga kok. Apanya itu? Ini sudah mulai dari tadi ya? Udah membuka. Udah pembukaan semuanya Mbak. Oh, mohon maaf Bapak Ibu, itu tadi masuknya terlambat, ada kendala connecting-nya, mohon izin. Ini bukan tutorial, kita sharing aja Bu. Karena kan kalau untuk Doka Salur ini kita tahapannya banyak banget ya, mohon izin Bapak Ibu peserta semuanya. Untuk transaksinya di BNI Direct itu apakah teman-teman memang sudah bisa masuk semua atau masih ada yang usernya ke-lock? Oke. Di mute ya Mas ya, teman-teman. Iya bentar saya mute.
Iya. Coba Mbak Indi untuk bisa mempresentasikan aja dulu. Ya, ini saya share dulu. Ini sambil saya konfirmasi ya, sambil bacain chat-chat yang ada di sini. Untuk Navid belum dicoba untuk user yang baru. Oh nggih Bu, gini. Selain identifikasi, langkah pertama itu Bapak Ibu nanti setelah Zoom ini coba untuk login pakai bendahara melalui internet banking. Coba untuk login bisa apa enggak, itu yang pertama. Yang kedua, login internet banking yang pakai username-nya sama password-nya Kapus. Terus yang ketiga itu nanti login pakai mobil banking-nya Kapus. Itu bisa login semua apa enggak gitu. Kalau enggak, mohon untuk konfirmasi ke PIC BNI besok. Kalau seandainya besok PIC ini BNI belum merespon, itu nanti bisa konfirmasi saya akan konfirmasi ke Mas Eri BNI. Tadi saya dipeseni sama Mas Eri seperti itu. Jadi mohon untuk konfirmasi, ini penting banget karena kenapa? Kita ngapunten nggih Bapak Ibu, kita agak maraton hari ini karena kenapa? Kita ditarget pelaporannya itu sampai tanggal 30 bulan ini maksudnya. Sedangkan kemarin sore tadi kita sempat mendapatkan surat edaran dari Kemenpan RB atau dari itu terkait cuti bersama. Itu edarannya cuti bersama itu yang sudah ditandatangani dan keluar tanggal 16 Juni tadi itu terkait cuti bersama mulai hari Rabu, Kamis, dan Jumat. Jadi perencanaan kita di Dinas Kesehatan ya. Yang pertama itu matangkan dulu identifikasi datanya dulu. Datanya itu yang dari Excel nanti dikonvert ke CSV itu mohon untuk dimatangkan secepatnya. Karena kenapa? Karena yang pertama waktu kita mepet, yang kedua terkait pelaporannya juga. Kalau pelaporan mungkin kalau input di Monef atau di BOK Salur itu 3 jam 2 jam selesai. Tapi ini saya memang untuk terkait BNI memang agak berhati-hati banget karena kenapa? Yang pertama, aplikasi ini memang beda sama aplikasi lain seperti kayak di Sinda atau SIPD yang saya bisa membackup kalau ada apa-apa. Tetapi kalau aplikasi BNI Direct yang berhubungan sama perbankan, saya kan nggak bisa mengakses pun, nggak bisa membackup pun juga nggak bisa. Cuma bisa untuk membackup terkait komunikasi dengan cabang BNI. Cuma itu aja yang dari Dinas Kesehatan. Makanya itu kenapa kita kemarin sempat hati-hati, takutnya salah ataupun kerja 2 kali. Banyak soal kabupaten di Jawa Timur maupun di Indonesia itu dari hasil Zoom kemarin itu ternyata banyak salah langkahnya ketika melakukan transaksi gitu. Soalnya kenapa? Karena ketika Zoom dengan BNI kemarin, kita sharing aja Bu, ketika Zoom dengan BNI kemarin yang diadakan BNI, enggak sampai teknis yang ada di lapangan, harus mengumpulkan data ini dulu, terus data ini dipindah ke Excel pindah ke CSV baru bisa diupload ke BNI Direct, enggak sedetail kayak gitu. BNI hanya memakarkan terkait produk-produknya aja. Jadi kita nggak bisa ngematkan kan alurnya dari identifikasi data yang BOK-nya seperti ini, terus dimasukkan ke BNI seperti apa, itu kan enggak. Sedangkan Kemenkes waktu Zoom dengan BNI kemarin itu enggak ikut gitu loh maksudnya. Jadi makanya itu kita masih wait and see, dan setelah Zoom yang terakhir Selasa kemarin itu
yang bunyi setelah Zoom yang terakhir yang hari Senin kemarin itu, ternyata Kemenkes setelah dicurhati sama beberapa puskesmas, ternyata apa yang ditransaksikan melalui internet banking BNI Direct ternyata salah, tidak sesuai dengan ketentuan yang Kemenkes inginkan. Ya, tapi Kemenkes kemarin masalahnya enggak ikut waktu ada di BNI Direct-nya, sosialisasi BNI dengan BNI kemarin gitu loh. Jadi kita itu mau melangkah ini di dulu, mana dulu, makanya itu kenapa kita wait and see dulu terkait pencairannya kemarin. Takutnya ya seperti kayak daerah-daerah lain ya akhirnya salah. Kalau seandainya salah nanti berdampaknya kepada pelaporannya di Kemendagrinya juga, makanya itu kenapa kita wait and see dan memang setelah Zoom kemarin itu terakhir akhirnya kita punya pencerahan gimana sih melakukannya, gimana sih jalannya setelah ada Zoom kemarin yang dipaparkan sama Kemenkes. Jadi makanya itu dari hasil Zoom kemarin dengan rentan waktu tahap pelaporan ini ya mepet, ya mau nggak mau ya kita harus memang agak sedikit bekerja keras sih sebenarnya, karena ya memang ya bukannya kita harus ngepres enggak, ya itulah alasannya kenapa kemarin itu kita agak lebih berhati-hati ketika ada ketentuan dan memang ya memang harus dimetkan. Masalahnya kita kan memang kita di lapangan itu memang serba salah juga sih, repot juga. Soalnya kita itu harus memadukan antara peraturan ataupun jurnis dari Kemenkyu, jurnis dari Kemenkes ataupun jurnis dari Kemendagri. Jadi kita harus menyambungkan itu harus selinier gitu, harus sama gitu. Makanya itu memang apalagi ini tahun pertama awal-awal. Makanya kita perlu berhati-hati dalam setiap melangkah. Takutnya kalau moro-moro brusu-brusu cepet-cepet kayak gitu ternyata salah nanti bingung lagi. Banyak kejadian seperti itu. Kita sharing aja gitu Bapak Ibu. Kemudian juga terkait banyak sekali puskesmas itu juga salah juga terkait pentransferan waktu input, waktu upload ya makanya itu mohon nanti dicermati juga. Kalau seandainya Excel-nya itu menunya UKM esensial, jangan sampai nanti di BNI Direct mengklik yang manajemen maupun insentif. Soalnya nanti di situ di BNI Direct ada pilihan 3 item belanjanya itu. Mungkin nanti bisa dipaparkan sama Mbak Indi juga. Gitu Bapak Ibu. Mbak Indi sudah materinya? Oke, sudah monggo Mas. Ya udah, oke. Saya kembalikan ke Mbak Indi. Ya, mohon izin Bapak Ibu, ini saya share screen dulu. Kita dari yang pertama mau identifikasi dulu Njeh, sebelum masuk ke BNI Direct-nya. Sebentar. Sharing ini terkotak. Mbak Indi apa ada permasalahan koneksinya? Saya sambil bahas terkait ini yang pertanyaan di Magic Pitch, Kopil sangat slow respon ya. Mbak Wahyu nanti bisa konfirmasi ke saya, nanti saya teruskan ke Mas Erik.
Ya Mas Dampit nyoba untuk dicek malam ini, nyoba dicek atau besok pagi gitu. Iya. Sebentar Bapak Ibu, nggih. Ini ada kendala di Mbak Indi, masih muter-muter laptopnya. Iya, sambil nunggu Mbak Indi, Bapak Ibu ada yang tanya, mohon bisa konfirmasi, bisa chat aja sambil nunggu Mbak Indi selesai. Kira-kira mungkin ada permasalahan apa ada yang ditanyakan lagi, mungkin juga terkait hasil Zoom yang kemarin. Jadi gini Bapak Ibu, saya pun juga kayak gitu kemarin kan sempat kalau materinya kan hanya 15 menitan lah. Yang lama kemarin 1 jam itu kan tanya jawab. Ya siapa tahu ketika ada pertanyaan dan dijawab oleh tim dari Kemenkes, mungkin ada yang Bapak Ibu bisa kita informasikan di sini. Jadi kita bisa sama-sama saling share, sama-sama saling berbagi. Yang mungkin waktu Zoom kemarin saya kemana, ke kamar mandi atau kemana, karena memang kemarin acaranya kehalangan sama Kemendagri yang perbendaharaan. Yang pasti kita punya target nih Bapak Ibu untuk terkait pelaporan ini. Saya berharap nanti data identifikasi data itu, data sampai ke Excel terus CSV itu saya berharap itu besok itu sudah selesai dan rentang waktu untuk pendampingan untuk melakukan transfer itu sampai hari Jumat. Karena ini Selasa kan, berarti besok kan masih Rabu, Kamis, Jumat. Kalau memang sudah datanya, jadi intinya yang pertama, datanya itu harus matang dulu. Kalau sudah matang, baru bisa menghubungi PSI, BNI. Gitu. Nanti akhir-akhir minggu ini kita agak lebih intens ya Bapak Ibu. Kalau seandainya ada permasalahan, mohon segera untuk dikonfirmasi ke saya. Gitu. Jadi kita juga terkait nguber terkait pelaporannya juga. Jadi perencanaannya kayak gitu. Jadi sampai Jumat itu maksimal Jumat itu harus bisa transaksi. Terus kemudian hari Sabtu kita ngadakan Zoom lagi. Kita bahas masalah terkait inputnya di Monef juga. Input Monefnya selesai hari Senin. Dinkes verifikasi. Hari Minggu lah Dinkes verifikasi. Verifikasi yang punya puskesmas itu. Setelah Dinkes verifikasi hari Senin kita memprint out hasil Monefnya puskesmas, kemudian ditandatangan, kemudian kita akan upload dan akan kita kirim via email ke Kemenkes. Jadi randonya seperti itu Bapak Ibu. Memang agak mendesak berhubungan karena memang ada informasi terkait cuti bersama. Sebentar Bapak Ibu, karena ada azan Isya kita break dulu.
Ya cepat asli. Klik Zoom open meeting. Subscribe. Iya, sudah selesai. Iya Mas Sutris, soalnya masih Asani tadi sempat saya mute dulu, nanti dulu. Kemudian untuk rundown-nya nanti akan saya infokan lagi. Jadi yang pertama, nanti Bapak Ibu bisa catat dulu. Yang pertama itu masuk dulu di username-nya bendahara. Username-nya Kapus yang di internet banking, kemudian masuk di mobile banking mail. Kalau seandainya di item itu ada kendala, mohon konfirmasi ke PIC. Kalau PIC lama, nanti mohon konfirmasi ke saya. Nanti akan saya teruskan ke Mas Erik BNI yang di Jakarta. Terus yang kedua adalah identifikasi data. Maksudnya data itu yang kayak Perjabin itu nanti mohon untuk, yang penting itu adalah nama, kemudian nominal, kemudian ada nomor rekeningnya. Itu kalau seandainya rekening semua itu BNI bisa dijadikan satu. Tetapi kalau seandainya beda bank itu nanti kolomnya disendirikan. Jadi yang sama BNI, kalau beda bank nanti bisa di kolom sendiri yang beda bank. Itu nanti yang beda bank itu pun nanti bisa dijadikan satu juga. BRI, BNI, BCA atau Bank Jatim itu bisa dijadikan satu. Begitu Bapak Ibu. Kemudian kalau sudah selesai semuanya, nanti kan akan ini kita bahas terkait payroll gitu. Itu nanti yang transport juga sebenarnya nggak jauh beda sama insentif dan juga sama payrollnya istilahnya kalau dijadikan satu. Kan dijadikan satu. Jadi sampai mana? Jadi ada yang jatuh. Jadi secara tidak langsung harus matangkan data dulu, kemudian nanti ada proses convert dari Excel ke file CSV. Kalau itu sudah matang, baru nanti bisa komunikasi dengan PIC BNI atau datang ke BNI. Kemarin di grup Telegram juga sempat Pak Maliki sempat menginstruksikan ke pihak BNI juga, apabila memang BNI directnya tidak bisa diakses, Bapak Ibu bisa langsung menuju kantor BNI terdekat. Gitu. Bisa nemuin kepala unitnya di BNI terdekat. Begitu Bapak Ibu alurnya. Mungkin kalau ada pertanyaan nanti bisa japri di chat sini. Bahkan BNI Kapus di HP lama rusak dan ini belum download lagi teman BNI. Ya nanti di-download lagi Mbak Wahyu ya. Nanti bisa ke BNI soalnya terkait aktivasi itu kan pakai admin. Mbak Risma tidak berhasil akses, iya Mbak. Nanti saya share di grup aja Mas. Maksudnya nanti saya share permasalahannya apa yang bisa akses siapa. Apa akun bendahara, apa akunnya Kapus atau mobile banking nanti di absen di bendahara aja, nanti biar saya infokan ke Mas Erik. Halo Mas Faisal, izin bertanya. Iya Bu. Mas Faisal, berarti nanti intinya kita itu menyiapkan data untuk transfer itu per bulan ya? Sesuai 3 item itu UKM. Iya per bulan. Per bulan UKM sesuai SNC. UKM.
ya, terus sama insentif dan manajemen. sama insentif gitu, gitu. Jadi semua Betul. pelaksana kegiatan di-Excelkan semua, kemudian sesuai dengan nomor rekening yang Iya, misalnya BNI, berarti BNI atau Bank Jatim gitu ya Mas ya? Nggih, Bu. Jadi kayak gitu, nanti dipilah nggih kalau seandainya ada bank lain gitu. Oh siap, Soalnya menunya di BNI ketika melakukan pentransferan ke beda bank nanti sistem payroll itu berbeda. Iya, iya. Kita kemarin tuh sudah berencana untuk mendaftarkan ke BNI semua dan sudah kalau rekeningnya sudah siap, tinggal kita inputnya itu Mas. Terus kemudian yang untuk yang bisa ini kan pelaksana, tapi kalau seperti kader kemarin sesuai dari hasil Zoom itu bisa lewat PPTK ataupun bendahara dan Iya, Bu. yang lainnya harus sesuai dengan pelaksana. Jadi gini, Per kan orang. saya tadi informasikan kalau Perjadin, kalau Puskesmas otomatis kan end user karena Puskesmas itu kan pasti punya rekening. Iya, siap. Tetapi kalau Linsek Kader itu kan nggak punya rekening, itu Iya. nanti ditransfer ke rekeningnya pengelola program ataupun PPTK. Pengelola program itu kalau memang Puskesmas belum menerapkan PLUD. Kalau PLUD kan penanggung jawabnya kan PPTK esensial. Iya. Gitu, Ibu. Siap. Iya. Jadi contoh juga sama Makmin. Kalau Makmin, contoh Makmin itu ada penyedianya. Penyedia punya rekening ya monggo ditransfer. Tapi kalau penyedianya nggak punya rekening ya ditransfer ke rekening pengelola program atau PPTK. Siap. Itu, Bu. Iya. Jadi banyak pilihan opsi. Iya. Yes. Paham Mas? Matur suwun. Nggih, Bu, sami-sami. Mas Faisal mau tanya. Iya. Mas, kalau Makmin bisa ditransferkan langsung ke pihak ketiga yang misalkan kita sudah MOU sama catering gitu ya untuk Makminnya, berarti kan bisa langsung ditransfer ke situ. Ya. Untuk fotokopi pun juga gitu bisa, Mas? Untuk apa, Mbak? Fotokopi. Fotokopi bisa, kalau mau ditransfer ya nggak apa-apa, monggo silakan gitu loh. Oh iya. Kalau misalnya fotokopi nggak punya rekening ya baru ke PPTK gitu. Makmin juga kayak gitu. Makmin transfernya full Bapak nggih Bu nggih. Soalnya kalau Makmin itu kan ada pajak daerah. Sebenarnya pajak daerah itu memang kewajibannya dari catering. Soalnya NPWP-nya bukan NPWP-nya Puskesmas, NPWP-nya catering. Jadi yang harus membayarkan itu ya dari pihak cateringnya. Dari Puskesmas cuma minta bukti bayarnya aja untuk kelengkapan SPJ-nya. Oh, berarti kan kita Mas ya, kalau pajak daerah sudah include di cateringnya, berarti kan kita bayar sesuai itu aja, terus tinggal minta bukti bayar pajaknya gitu kan? Jadi contohnya kayak gini, Makmin di UKM esensial itu 500.000 ya langsung semuanya ditransfer. Itu kan sudah include pajak kan itu. Nanti setelah itu nanti biar cateringnya yang membayarkan. Kita cuma minta bukti bayarnya ke itu. Terus satu lagi, kalau untuk kader itu mending langsung ke kader langsung atau ke PPTK aja? Gimana, Mbak? Untuk transport kader. Transport kader. Ya, karena memang karena transport kader kan nggak semua kader punya rekening kan. Ya jadi ya ditransfer ke PPTK saja. Oh gitu. Kalau misalkan ternyata mereka punya rekening, langsung aja enggak apa-apa ya? Nggih, monggo di dinas ini kita nggak harus sini ya kalau memang punya ya monggo ditransfer ke penerima, maksudnya ke kadernya atau paguyubannya itu monggo gitu. Tapi kira-kira aman ya, Mas? Ya memang maksudnya sesuai. Aman. Loh, edarannya kan kayak gitu, Mbak. Jadi edarannya kan ke end user ataupun ke yang pertama. Yang pertama edarannya dari Kemenkes itu ya, yang dikeluarkan Kemenkes yang dulu sempat saya share. Itu yang pertama adalah yang pertama harus tercatat di dashboard perbankan. Kemudian dan harus masuk ke end user, itu poin pertama. Poin kedua, apabila end user tidak memiliki rekening perbankan,
maka untuk ditransaksikan kepada pengelola program ataupun kalau kita belut kita pakai ke PPTK itu poin yang ada di surat edarannya Kemenkes. Oh iya, Gitu. iya ya. Makasih Mas. Nggih, Bu sami-sami. Tetapi Kemenkes belum kita ngajarin. BNI pun juga belum kita ngajarin. Maksudnya konverten dari Excel, dari data kita ke CSV itu kan belum sempat. Makanya Nggih. itu kita di sini saya minta bantuan Mbak Indi itu biar bisa mempraktekkan. Maksudnya dari data mentah yang BOK yang Excel terus dipindah ke mana CSV, setelah dipindah ke CSV akhirnya di input di internet bankingnya yang di BNI sampai selesai nanti akan dicoba sama Mbak Indi. Makanya itu saya minta kerjasama sama Mbak Indi juga. Karena kita nggak punya akses, karena Dinkes nggak punya akses sama sekali. Makanya ditransfer ke bank lain nggak apa-apa Mas, nggak masalah. Mau yang penting bank dashboard perbankan nasional mau ditransfer ke bank manapun terserah. Tetapi metode transfernya nanti jangan salah pilih ketika input di BNI Direct-nya. Karena kenapa? Karena itu ada yang dipotong di belakang sama dipotong di depan. Ya nanti dijelaskan lah Mas, maksudnya. Intinya kalau ke bank lain itu kita harus bulat 500. Jadi ketika nanti dimutasi di rekening jangan sampai saldo kita ke debit. Contohnya kayak gini. Makmin habis 500.000 ya. Jangan sampai milih menunya tadi yang ini yang dikurangi 2.900. Jadi ketika ditransaksikan itu cuma 490 gitu. Jadi pilih aja nanti pilihan menunya yang nanti kalau keluar di rekening koran itu kalau kita transaksi 500 keluarnya 500. Nanti di rekening penerima di situ nggak akan 500 bulan. Jadi di rekening penerima nanti sudah kepotong biaya admin perbankan. Itu maksud Mas. Mungkin nanti bisa didampingi BNI kalau mekanismenya yang menunya seperti itu. Kalau bank lain loh ini ya. Seperti itu. Mbak Indi, apa sudah gabung? Ini sudah. Sepertinya masih bermasalah tadi. Komputernya, laptopnya. Mungkin Bapak Ibu ada yang pertanyaan lain, mungkin ada informasi yang lain yang mungkin kemarin ketika Zoom saya tidak sempat kelewatan gitu. Kita bisa sharing bareng-bareng biar sama-sama untuk mempermudah teman-teman yang lain gitu. Transfernya bisa per kegiatan atau langsung jadi satu per kegiatan Mbak Risma. Jadi saya share lagi. Makanya itu kenapa kita minta datanya, identifikasinya itu per. Jadi kita nanti transfernya kayak gini. Ini contohnya kayak gini sebentar. Saya del aja ya nggak penting. Ini. Jadi di menu AKB itu ada 2 menu kan. Dengan belanjanya segini saja. Nah, contohnya seperti ini. Jadi di AKB itu ada 2. Ini pelacakan pelaporan kematian sama rapat validasi. Di sini kan
Jalan aja dulu biar nggak bingung. Di sini kan ada menu perjalanan dinas. Ini kita tadi kasih contoh Pak 1 juta. Kemudian di sini ada rapat validasi, contohnya itu nanti 500.000 lah. Jadi ini nanti bisa dijadikan satu, Mbak. Data perjalanan di sini, ini kan keluar Excel, keluar. Terus di sini kan keluar lagi Excel. Anggap aja lah perjalanan ini, internal Puskesmas semua lah maksudnya, bukan kader lah maksudnya, bukan kader ataupun linsek lah maksudnya. Jadi yang 1 juta sama 500 ini, yang kegiatannya 1.1 sama 1.2 ini nanti dijadikan satu di Excel-nya. Di Excel-nya udah jadi satu, by name-nya semua, nanti di-convert, langkahnya di-convert ke CSV. Gitu, Mbak. Halo, Halo, Mas Faisal? Iya, Ya. gimana Mbak ini? Udah. Sebentar, Bentar tak stop screen dulu. nggak apa-apa Mas, sampean share screen punya saya masih cleaning up. Yang itu tadi. Yang ini, Bapak Ibu mohon izin saya bantu jelaskan nanti mungkin biar nggak bingung sambil menunggu laptop saya, mohon maaf. Ini untuk yang dimaksudkan Mas Faisal nanti, jadi kita memilah-milahnya kegiatan itu per komponen untuk dimasukkan dalam satu CSV. Jadi kemarin mungkin yang sudah pernah disosialisasikan sama BNI Direct, itu kan kita harus mendownload format untuk memindah dari Excelan ke data yang mau diupload di BNI Direct-nya. Nah, nantinya itu kita memilahnya per komponen ini. Kalau arahan dari Kemenkes, kemarin kan memang mintanya per subkomponen, per pelaksana. Cuma nanti kalau kita menerapkan itu akan jadi banyak sekali, dan di payroll-nya pun juga tidak terbaca. Gitu ya Mas Faisal ya? Iya Mbak Indi. Kemarin. Iya. Nah, untuk nanti, panjenengan dari data yang biasanya mungkin kan PJ program mengumpulkan mengumpulkan data, jadi mengumpulkan jadwal PJ program itu. Nah, itu yang nantinya dipakai sebagai acuan kita untuk memilah-milah, mengidentifikasi ini mau masuknya di subkomponen yang mana, seperti itu. Jadi kita tidak per judul kegiatan, tetapi lewat dirangkum per subkomponen dulu, nah nanti dijadikan satu CSV dalam satu komponen kegiatan, biar nanti jenengan tidak bingung. Masih belum bisa screen layar, Mbak? Belum ya, masih cleaning up. Tapi sudah 100% komplit. Ini dari tadi 10 menit belum bergerak laptopnya. Mau saya pindah, tapi ini masih belum mau menyala, datanya di sini. Mohon maaf nih Bapak Ibu, tiba-tiba mendadak laptopnya kok ngadat. Bentar, saya buatkan kasarannya. Tak kasih gambarannya Mas, bentar tak downloadkan dari sini. Habis ini tak screen. Aku masuk 2 ini Mas Faisal. 2 nama ya. Iya, 2 nama. Sebentar. Habis ini tak share screen. Udah welcome, sabar. Sudah mau menyala laptopnya. Formatasinya nanti iya Bu, nanti di Excel. Saya sambil lihat-lihat chatnya juga.
di-share langkah-langkahnya, terus pengelompokan datanya. Iya. Nanti saya share, makanya itu nanti diuji coba sama Mbak Indi, langkah-langkahnya mulai awal, mulai data mentah yang di BOK seperti apa, sehingga dikelompokkan jadi satu per komponen, dari subkomponen dikelompokkan jadi satu menjadi komponen, setelah kelompok semuanya, akhirnya nanti di-convert ke CSV, kemudian di-input di di internet bankingnya BNI, Mbak Risma. Ada template Excel-nya nanti ada yang dari BNI. Jadi data itu yang data mentah Excel nanti bisa di copy paste ke template-nya BNI. Iya Mbak Indi ya kemarin ya. Iya, betul. Nanti Ada kita template-nya. ada template-nya. Nanti walaupun nanti kirimnya ke rekening yang berbeda, itu nanti bisa dalam satu template yang sama, payroll-nya. Dalam satu template payroll yang sama. Itu Nah, ini udah mulai. tapi kalau seandainya payroll BNI semua ya nggak bisa jadikan satu sama bank lain ya template-nya itu. Iya betul. Tapi kalau bank lain bisa dijadikan. Bisa. Oh template-nya bisa itu ya. Bisa Mas. Nah, ini alhamdulillah udah bisa Bapak Ibu. Ntar saya pindahnya aja biar nggak error. Halo Mas Faisal. Iya Mbak Indi. Ini aku share screen pakai yang satunya Mas, namaku yang satunya yang enggak connect audio. Ini share screen-nya minta izin host dulu. Bentar. Enggak ono notifikasi minta izin ini. Enggak. Ini disable share host, disable attendee screen Oh iya sharing. tak pindah hostnya aja sih. Tak cari username-nya. Ya. Anu aja, ngomong aja di satunya biar ngerti. Oke. Bentar tak cari ini. Bener arbo ya? Halo. Yang ini. Yang ini Mas Faisal.
Yang mana Inditya sini ya? Tak make to close. Iya, betul. Udah Mbak. Ya, Pak. Oke, halo.